Oke, baik Bapak dan Ibu sekalian, apakah sudah bisa dilihat di sini? Sudah terlihat di layar? Sudah, Pak. Sudah, baik. Ini layarnya nggak bisa dikecilkan. Hmm. Baik, kita lihat pekan ke-41, yaitu pekan pertama di tingkat 6. Jadi pekan ke-6 ini kita akan merangkum beberapa hal yang belum tercakup, tetapi jumlahnya kecil-kecil tapi banyak. Jadi kecil-kecil yang banyak itu kita simpan di belakang, di tingkat ke-6, supaya kesempurnaan daripada KBI ini tercapai. Jadi tujuannya untuk menyempurnakan semua bahan itu dengan tingkat 6. Nah, sedangkan sampai tingkat 5 kemarin, yang besar-besar sudah selesai. Diakhiri dengan huruf ilat dan ibdal. Dengan melakukan ilal dan ibdal kemarin, yang besar-besar sudah selesai. Sekarang mari kita lihat yang kecil-kecil, yang sebagai penyempurna daripada kita punya bahan. Nah, maka kita mulai dengan bab ke-8, yaitu hal-hal khusus. Diberi judul, ini hal-hal khusus. Jadi lintas. Kadang-kadang ada nahu, kadang-kadang ada sorob, kadang-kadang ada imla, kadang-kadang ada macam-macam dimasukkan ke sini. Syarat-syarat ini termasuk rasem usmani dan sebagainya yang ada sedikit-sedikit berpengaruh terhadap kita punya pemahaman yang belum 100% terikat, terlem satu sama lain, itu kita lem di tingkat ke-6 ini. Bab 8 ini saya akan mulai dengan 3 hal yang sering kita kenal. Ada jumlah ismiyah dengan amil kana, dengan amil ina, dengan amil zona. Nah, yang dua pertama, amil kana dan amil ina, itu sudah sangat sering. Sejak awal saja kita sudah kenal. Bahkan ketika level 1 belum masuk KBI pun kita sudah kenal. Sampai dilakukan oleh saudara misalnya adalah kana ropaun soba itu. Kana adalah laisa tiada bukan. Kemudian ada ina. Ina nasoba ropau itu. Kemudian Ina sesungguhnya, ana sesungguhnya, dan seterusnya. Jadi itu semua sudah menjadi makanan kita. Cuma ini selalu confuse. Di dalam setiap diskusi, apakah karena ini masuk ke fiil atau ke isim, ketika kita mentarkib, mulai masuk belajar tarkib pun, ini masukkan ke kolom mana, ini ke nahu atau ke sorob, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan apakah statusnya itu isim kana, khobar kana, atau mubtada, atau khobar, eh, terjadi confusing gitu ya. Bagaimana menempatkan dan bagaimana pengertiannya. Nah, ini sekarang kita luruskan. Saudara harus mengerti betul kedudukan daripada amil kana, amil ina, amil zona ini, mengapa ini muncul, sehingga tahu nanti jawabannya sendiri. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang di kepala saudara-saudara itu akan terjawab dengan sendirinya tanpa harus saya terangkan. Karena di tingkat 6 ini sebetulnya ya tidak perlu ada pertanyaan sih. Karena semua tingkat 6 ini semuanya adalah jawaban dari yang selama ini menjadi questionable ya, menjadi pertanyaan-pertanyaan dalam hati ibu dan bapak sekalian. Ya, kenapa? Karena ini juga terjadi di tempat-tempat lain. Belajar dimanapun, saudara akan mengalami hal yang sama. Dan ini enaknya di KBI itu, semua yang besar-besar dan semua yang sudah diberikan sejak awal pun sudah semua, cuma kemudian diperdalam, 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 dan khusus pada atau pada saat tingkat 6 ini hanya merekat saja satu sama lain. Kita rekatkan satu sama lain. Gitu. Aduh, ininya nggak hilang nggak apa-apalah ya.
bagian atas. Oke, mari kita lihat di sini ada bentar, kita draw dulu. Oke, kita lihat di sini tentang kita lihat informasinya bahwa pada pekan 30 pun telah dipelajari sangat detail tentang jumlah ismiyah yang kita kenal dengan mubtada dan khobar, sehingga beberapa literatur menuliskannya bukan jumlah ismiyah, tetapi sebutnya adalah mubtadaiyah. Kenapa disebut mubtadaiyah? Karena dimulai dengan mubtada. Seperti hanya fi'liyah karena dimulai dengan fi'il, begitu. Nah, jadi ada ismiyah yang sudah kita pelajari sebagai mubtada dan khobar. Jadi setiap mubtada membutuhkan khobar, gitu ya. Atau setiap mubtada yang diterangkan nanti atau yang perlu dilengkapinya nanti dengan khobar, begitu. Dalam penggunaan sehari-hari mubtada dan khobar ini tidak selalu dalam keadaan marfu. Ya, harusnya kan kita sudah sampaikan di pekan 30 mubtada itu harus rofa, khobar juga harus rofa, dan tasrifnya tentunya yang dimaksud rofa itu dan tasrifnya itu di mana di bawah daripada rofa ada lagi ya. Misalnya fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna, nah itu rofa. Nah itu klasifikasi itu kita sebut sebagai marfu ya. Marfu itu rofa dan tasrifnya, dan kita sudah pelajari, sudah berulang-ulang di pekan-pekan sebelumnya. Ada beberapa amil faktor yang membuat jumlah ismiyah menjadi rusak hukumnya. Jadi yang rusak itu apa? Hukumnya. Hukum apa? Hukum rofa dan rofanya itu. Mubtada dan khobar itu marfu dan marfunya itu, rofa dan tasrifnya itu menjadi tidak berlaku. Jadi ketika diawali dengan amil nawakis atau faktor perusak, maka syarat mubtada dan khobar yang wajib marfu, gitu, yang wajib marfu yang ini menjadi berubah. Amil nawakis yang dikenal ini saya perkenalkan tadi ada 3 kelompok, maksudnya bukan 3 buah, sebetulnya ini 3 kelompok. Makanya kita sebut sebagai kana dan saudaranya. Nah, ini satu kelompok. Bukan hanya kana, begitu. Tetapi kana yang paling banyak. Karena kana paling banyak, maka dijadikan judul. Karena rofa'u nasoba. Gitu. Kenapa rofa'u nasoba? Karena ternyata memang membuat khobarnya menjadi nasob. Khobarnya menjadi mansub. Gitu ya. Nasob dan tasrifnya, atau kita sebut sebagai mansub. Gitu. Oleh karena itu kita sebut sebagai karena rofa'u nasoba. Kenapa? Karena mubtadanya tetap dia marfu mubtadanya. Karena rofa'u nasoba. Begitu ya. Karena rofa'u nasoba ini kalau kita lihat di sini mubtada dan khobarnya itu adalah marfu dan mansub. Maka dijadikan judul karena rofa'u nasoba. Bayangkan ketika saudara level 1, saudara bernyanyi saja tanpa tahu, judulnya pun seolah-olah hanya judul-judulan, ya. Ternyata tidak, judul itu mengandung arti dan mengandung petunjuk bahwa apa-apa yang di dalamnya itu adalah membuat menjadi marfu dan mansub karena rofa'u nasoba. Clear sudah sampai di sini? Bahwa tidak selalu sebuah mubtadaiyah atau ismiyah itu selalu marfu dan marfu. Ternyata kalau ada kana di depannya,
maka kalimat ismiyah berikutnya itu menjadi marfu dan mansub begitu. Nah, kananya sendiri itu adalah fiil. Bahkan dia juga bisa fi'liyah. Bahkan ketika tidak diikuti dengan kalimat tadi yang namanya ismiyah, maka dia normal saja sebagai fi'liyah biasa. Begitu. Karena tentunya berdomir huwa. Begitu. Ya, dan itu sudah kita pelajari pada saat kita bermain dengan tasrif. Tentang bagaimana kuntum itu terjadi. Semua yang kun, yang 9, semua yang kakak, 4 dan 1, yang ada 5, begitu. Jadi itu sudah harus di luar kepala, karena saudara sudah berulang-ulang diterangkan tentang bagaimana fiil madi itu adalah 419, sedangkan fiil mudorik itu adalah 5522. Gitu. Nah, ini adalah kana. Sedangkan yang kedua adalah ina. Apa itu ina? Ina dan saudaranya sekelompok. Yang sebaliknya, justru mubtada yang dimansubkan. Kalau mubtada mansub, khobarnya dibiarkan tetap marfu. Menjadi makanya ina nasoba rofa'u. Ya, kemudian nanti ada yang melakukan dengan kata-kata yang lain. Ada yang membuat mantra dengan cara yang lain, silahkan. Banyak sekali mantra diciptakan oleh para kiai. Ada grup ini bilangnya begini mantranya, grup itu malah menggunakan huruf, malah menggunakan apa namanya mantra-mantra baru gitu. Silahkan, saudara sendiri kalau membuat mantra boleh juga ya. Pelajaran A, pelajaran B gitu banyak membuat mantra. Tapi kalau membuat saudara pusing, jangan ambil satu, ambil KBI saja. Yang lainnya lupakan, karena confuse nanti di otak. Kecuali kalau saudara sangat jenius ya. Saudara ambil semuanya dan saudara mix, bila perlu saudara menciptakan barang baru. Nah, itu ketika saudara jenius. Tapi kalau saudara cuma ingin mengerti saja, ambil satu, namanya ismiyah ya ismiyah gitu. Nggak usah dijadikan mubtada dia. Gitu ya. Kemudian inana sobaropau, inana sobaropau aja gitu ya. Supaya clear di kepala kita. Dalam hal ini kita sekarang sudah sepakat ina ini akan membuat mubtadanya menjadi mansub dan khobarnya tetap marfu. Sedangkan yang ketiga, ini yang mungkin saudara baru kenal hari ini, yaitu bahwa saudara akan punya yang namanya maaf, ini belum di gitu. Jadi kita lihat di sini Donna dan saudaranya itu sekelompok yang kita sebut Donna dan saudaranya justru membuat yang namanya mubtada dan khobar itu, nah ini malah sekalian dia. Ya, di sini ada mubtada dan khobar itu. Nah, mubtada dan khobar itu menjadi mansub. Jadi dua-duanya mansub, padahal aturan awalnya dua-duanya adalah marfu. Nah, ini oleh karena itu dona itu baru dimunculkan sekarang dan di dalam Al-Qur'an pun itu sedikit ya, sedikit. Jadi oleh karena itu saya munculkannya baru sekarang, tidak di awal-awal. Supaya saudara tidak pusing ya. Saudara kasih aja kana dan ina. Yang ina tidak terlalu pusing juga ya karena ina adalah huruf. Karena huruf tidak membuat saudara pusing ya. Ketika kana dia juga huruf, dia juga fiil. Kapan penggunaannya? Nah, ini kita lihat ya. Mari kita awali dengan contoh jumlah ismiyah yang biasa. Jaidun, mujtahidun. Saudara bisa lihat di sini menggunakan dun, menggunakan dun. Ya, dua-duanya menggunakan di sini adalah rofa, gitu ya. Dua-duanya marfu. Maka Zaid itu
bersungguh-sungguh ya, atau Zaid adalah bersungguh-sungguh boleh. Zaid menjadi bersungguh-sungguh, Zaid itu bersungguh-sungguh. Kok itu tidak ada hada gitu ya? Ya boleh juga gitu. Ini terjemahan bahasa Indonesianya ya. Jadi itu bersungguh-sungguh, jahit adalah bersungguh-sungguh gitu ya, boleh. Terserah, silakan yang enaknya bahasa Indonesianya apa gitu ya. Yang jelas ada jahit sebagai mubtada dan mujtahidun sebagai khobar. Ini jumlah ismiyah normal. Tapi ketika dikasih kana sebelumnya, kana Zaidun mujtahidan. Ada yang berubah. Apa itu? Ini ini an. Gitu. Mujtahidun asalnya jadi mujtahidan. Gitu. Ya. Jadi perubahan ketika ada Zaidun mujtahidan, ini kita pikir bahwa ini adalah merupakan sebuah kalimat fi'liyah. Kan paling enak ini. Karena domirnya huwa. Di belakangnya ada yang rofa. Maka ini menjadi fi'il pengganti daripada huwa. Gitu. Kan begitu. Maka fi'il menjadi jaidun. Ya, sorry. Fi'il karena itu memiliki fa'il jaidun. Dan kedua mujtahidan menjadi maf'ul bih, kan gitu. Kalau dilihat dari sebagai fi'liyah, maka karena Zaidun mujtahidan normal begitu sebagai fi'il. Tapi juga kita bisa definisikan dia sebagai ini adalah sebuah kalimat ismiyah yang ada perusak di depan nawakis sehingga asalnya Zaidun mujtahidun menjadi Zaidun mujtahidah kan begitu. Nah, di sini kemudian kita confuse apakah kita nyatakan ini sebagai fi'liyah atau ini sebagai ismiyah kan begitu. Jadi saudara boleh mau mengatakan ketika kana Zaidun mujtahidan ini adalah sebuah kalimat fi'liyah itu boleh. Tapi ketika saudara bilang ini adalah Zaidun mujtahidan itu adalah sebagai kalimat ismiyah yang ada perusaknya karena itu juga boleh. Nah, kemudian bagaimana pemakaiannya? Tidak penting apakah dia ismiyah atau fi'liyah, nanti baru akan menjadi penting ketika ada pengikut-pengikutnya di belakang. Apakah dia ada hal, apakah dia ada maf'ul yang kedua, dan seterusnya, apakah ada yang lain-lain, baru itu menjadi terasa, oh ini pantasnya menjadi ismiyah, oh ini pantasnya menjadi fi'liyah. Bahkan ketika tidak lengkap, ketika dijadikan ismiyah, dia tetap fi'liyah. Misalnya ada kana, hadir tapi tidak dibaca, tidak memberi arti, itu sering. Gitu. Karena itu jangankan dia menjadi fi'liyah atau dia bagian perusak dari ismiyah, kadang-kadang dia juga sama sekali tidak digunakan hanya sebagai pelengkap di antara dua kalimat diselipkan di situ, gitu ya. Mari kita lihat berikutnya, pelan-pelan, pelan-pelan. Ketika diawali amil ina, maka yang tadi asalnya Zaidun mujtahidun, yang berubah apa? Yang berubah sekarang adalah Zaidunnya menjadi Zaidan. Zaidan, mujtahidunnya tetap. Nah, ketika ada ina, diselipkan kata ina yang memberi arti sesungguhnya. Tadi karena boleh tidak memberi arti, boleh juga diartikan adalah, boleh dikatakan menjadi. Sedangkan kalau ina, itu artinya maknanya adalah sesungguhnya. Ina sesungguhnya jaidan mujtahidun. Kalau ini clear ya, saudara-saudara sudah tidak asing lagi dengan ini. Dan ina ini dikelompokkan menjadi huruf. Nah, karena dia itu huruf, dia itu mabni, tidak berubah, bagi kita mudah. Oh, ada ina, ini huruf, Zaidan mujtahidun. Ya, tentunya kalau dimulai dengan bukan fi'il, maka ini adalah ismiyah. Jadi, inna Zaidan mujtahidun. Tidak membuat confuse. Cuma diselipkan kata sesungguhnya. Ya. Tetap Zaidan bersungguh-sungguh. Ya. Zaidan bersungguh-sungguh mujtahidun. Tapi ketika diawali dengan amil donna,
di sini. Contohnya donantu, tu-nya itu membuat sebagai fa'il, aku, gitu ya. Domir mustatir, ana, yaitu adalah aku, maka aku donantu menyangka jaidan mujtahidan, dua-duanya menggunakan mansub begitu, dua-duanya mansub. Aku menyangka Zaid itu bersungguh-sungguh. Donantu, aku menyangka Zaid itu bersungguh-sungguh. Ini mananya apa? Ini donantu ini kan fi'liyah. Di sini ada fa'il gitu. Di sini ada fi'ilnya menyangka. Jadi di sini ada fa'il aku, kemudian fi'ilnya menyangka. Kalau begitu siapakah Zaidan Mustahidan? Zaidan Mustahidan itu asalnya sebetulnya ini adalah maf'ul pertama dan maf'ul kedua. Nah, menyangka Zaid itu adalah maf'ul pertama, bersungguh-sungguh adalah maf'ul kedua. Maf'ul bih pertama dan maf'ul bih kedua. Begitu. Nah, oleh karena itu, yang asalnya dua-dua itu Zaidun Mustahidun itu adalah ismiyah, dengan ada donantu Zaidan Mustahidan, maka satu kesatuan dari donantu Zaidan Mustahidan ini menjadi fi'liyah, kan begitu. Kalaupun ini mau dipotong diterjemahkan sebagai ismiyah, Zaidan Mustahidan, bahwa dianggap donantunya itu adalah sebagai nawakis, sebagai perusak daripada Zaidun Mustahidun. Di mana arti daripada Zaidun Mustahidun, Zaid bersungguh-sungguh, sama, cuma diselipkan oleh donantu, aku menyangka di depan, sehingga cara penulisannya harus diubah gitu. Nah, begitulah ceritanya mengapa ada dona, ada inna, ada kana, dan itu yang ditemukan di dalam Al-Quran, kemudian dijadikan kaidah yang tiga ini. Jadi jangan dibalik. Kenapa kita pakai dona? Kenapa kita pakai inna? Kenapa dikasih kana? Sudah saja bulat ismiyah dan fi'liyah. Tidak, begitulah apa namanya sebuah kenikmatan berbahasa Arab. Kenikmatan berbahasa Arab yang pernah mereka rasakan, pernah mereka buat, kita mencoba mengertinya. Nah, ini dalam rangka membuat tiga hal, ini adalah tiga hal untuk kita mengerti apa perbedaannya kana, apa perbedaannya ina, apa perbedaannya dona. Maaf. Mari kita teruskan dengan kita bahas satu persatu. Bahasan yang pertama di sini adalah jumlah ismiyah dengan amil kana dan saudaraja. Apa itu? Yaitu bahwa ada amil kana dan saudaranya menjadikan khobar beri'rob mansub. Nah, sedangkan mubtada tetap marfu. Definisi lain ada yang mengatakan isim kana adalah mubtada. Nah, jadi isim kananya siapa? Mubtada. Siapa? Itu yang pertama tadi. Isim kana adalah mubtada, begitu. Dan khobar kana adalah khobar. Sebetulnya aslinya isim kana itu adalah mubtada, gitu. Tapi namanya kok menjadi isim kana? Karena berbeda dengan seharusnya mubtada dan khobar yang seharusnya marfu. Sekarang isim kana statusnya ini menjadi eh, eh, tersendiri, yaitu marfu juga, tetapi khobarnya berubah menjadi nasab. Nah, dalam jumlah ismiyah yang diawali dengan kana dan saudaranya, ternyata bukan sendiri. Ternyata juga selain kana, boleh juga di sini misalnya kada yakunu. Karena tentunya ini apa ini? Karena kita tahu ini adalah fi'il madi. Nah, terus kamu yakunu, kita tahu, oh yakunu ada yayu, tatu, au, nanu. Oh, ini adalah, dan kemudian diakhiri dengan juga domah di sini, maka ini adalah fiil mudhari. Kemudian kaunan. Oh, kaunan ini berakhir dengan tanwin, ada alif, ini adalah masdar, begitu. Kemudian ada kainun, fa'ilun. Oh, ini isim fa'il, kan gitu. Kemudian kun, nah, berakhir dengan sukun. Kun, ini adalah amar. Kemudian lata kun, ada lata. Oh, ini fi'il nahi. Lata kun. Sekarang saudara sudah
mengenal ini semua, cerita ini semua panjang lebar sebelumnya. Ya. Ke arah kiri disebut sebagai tasrif istilahi, begitu. Dan itu semua juga termasuk dari keluarga atau dari saudara kana. Nah, begitu juga dengan yang selain kana. Oh, ada lagi. Kalau itu kan ke istilahi ke kiri. Memang selain kana, siapakah keluarga daripada kana ropa unasoba? Semuanya termasuk fiil yang ini, ya kan? Yang semua termasuk fiil yang kana, amsa dan sebagainya. Ada juga isimnya, ada juga isim fa'ilnya, kemudian ada isim masdarnya dan ya. Nah, kita lihat yang kana ini punya siapa atau siapa saja ada dan terjadi. Contoh di sini misalnya kana hamidun ustadan. Ingat di sini yang berbeda adalah ini ya, rofa'u nasoba ya, begitu. Hamid adalah seorang guru. Bisa seperti itu ya. Hamidun. Kemudian ketika amsa di sini, amsa itu yang kedua setelah kana itu. Kalau di level satu hanya kana dan laisa saja dua ya. Tapi ternyata amsa juga dimasukkan itu di ke dalam kelompok kana, amil kana. Ini arti langsungnya adalah memasuki waktu sore. Tapi bisakah nanti karena memiliki arti lain? Bisa. Begitu juga si amsa ini ya. Amsa ini artinya juga bisa seperti halnya karena adalah jadi itu bisa amsa. Itu jadi juga bisa. Tetapi kalau ketika dia dipakai sebagai penjelas daripada waktu atau sebagai dorob zaman itu menjadi memasuki waktu sore. Begitu juga sebagai contoh di sini di dalam contohnya amsal tulabu rojiin. Kita lihat di sini atulabu karena pakai alif lam maka dia tidak pakai tanwin. Karena tidak pakai tanwin tulabu ya. Tulabu tentunya ini masih ingat dulu disebut sebagai jamak tapi jamaknya jamak taksir tulabu ya. Dari tolibun menjadi tulabu dan ini artinya para siswa rojiin rojiun aslinya rojiun mereka pulang mereka kembali semua manusia akan kembali semua manusia akan pulang yang sering kita bacakan innalillahi wa inna ilaihi rojiun rojiun itu rofa tapi karena di sini harus mansub menjadi rojiin nah gitu rojiin bukan rojiun tapi rojiin pulang kembali ya ada asma di sini boleh ditambahkan menjadi di sore hari di mana asmanya berfungsi di sini bisa juga sebagai apa namanya maf'ul bih atau bisa juga di sini istilahnya sebagai dorob zaman. Begitu. Para siswa pulang. Begitu. Para siswa pulang. Gitu. Nah, sekarang kita lihat lagi ada yang lain. Asbaha. Memasuki waktu subuh. Ini juga sama. Ya. Kasusnya sama seperti yang tadi. Dan ini juga memberikan efek terhadap di sini ya saudara lihat efek terhadap bardu gitu ya bardu itu dingin sadi dan sangat dingin sangat di bahasa Indonesia kan jadi sangat dingin boleh ya asbaha
bardu sadida. Di pagi hari sangat dingin. Yang harus kita lihat di sini adalah marfu dan mansub. Dengan adanya asbaha. Dengan adanya adha, memasuki waktu duha, adha, muslimuna, muslimuna, ada una di sini. Ya. Bentar. Di sini muslimuna. Nah, kita lihat di sini muslimuna. Nah, maka di sini adalah marfu. Musolin, bukan musolun, tapi musolin. Dia sholat ya. Musolin. Jadi orang Islam, muslimuna atau orang-orang Islam, ini jamak orang-orang Islam, sholat. Kemudian di depannya ada adha di waktu duha. Begitu. Memasuki waktu duha adhanya. Kemudian ada dola pada waktu siang, juga bisa menjadi dola matoru nazilan ya. Ini hujan matorun gitu ya. Jadi al matoru, kemudian nazala turun jadi najilan, itu adalah isimnya ya. Najilan hujan turun menjadi hujan turun begitu ya. Dola di waktu siang, hujan turun. Begitu juga bata pada malam. Kalau saudara lihat di sini, bata tiflu, tiflu itu anak kecil, tiflu naiman tidur begitu. Kemudian sama, kalau saudara lihat lagi, apa yang sama? Ini yang harus saudara perhatikan. Tiflu naiman ya, marfu mansub ya. Kemudian di sini ada soro, ini juga menjadi itu sama dengan sebelumnya soro, kemudian hubju rohison. Nah, rohisonnya itu murah. Jadi ini hubjunya itu roti, menjadi roti menjadi murah begitu. Laisa yang sudah kita kenal itu tidak, laisa itu tidak. Contohnya di sini laisa jaidun nasiton. Nasiton itu adalah rajin, jahid. Jadi jahid tidak rajin. Jahid tidak rajin. Laisa jaidun nasiton. Yang harus diperhatikan di sini adalah, jangan lupa tadi yang harus diperhatikan, ini adalah jaidun. Ya. Kemudian ini adalah mansub. Ya, nasiton. Ada lagi ternyata yang memberi makna senantiasa atau selama atau selalu atau sekitar itulah, dia konstan selama, selalu dan sebagainya. Contohnya di sini ma, dama, dan ini ada maknya di depan. Boleh diganti dengan la juga, la, dama. Nanti di dalam Al-Quran ditemukan la dari ha atau ma dari ha, ma fatia gitu ya, mag fakha, ma jala dan sebagainya. Ini memberi makna senantiasa dan kemudian semua artinya sama, dan itu yang ada di dalam Al-Quran kita masukkan ke sini begitu. Jadi contohnya di sini mazala zaidun aliman, ini ternyata memberi makna mazalanya itu senantiasa, zaidun aliman. Yang harus kita perhatikan di sini adalah zaidun mansub aliman. Dan tasrif dari fiil-fiil di atas. Masih ingat tadi contohnya yang kana ditasrif istilahikan, yang ini, yang semua yang atas ini bisa ditasrif istilahikan. Gitu. Juga ditasrif lugawikan, semuanya akan memberi makna yang sama atau hampir sama. Nah, dari tasrif fiil-fiil tadi itu menjadikan dia sebagai amil, bukan hanya sebagai fiil madinya saja, melainkan juga turunan atau tasrif dari fiil madi seperti fiil mudhari, fiil ma'mar dan sebagainya. Itu semua adalah memberikan makna sebagai nawakis atau perusak. Contohnya kun aliman, jadilah orang berilmu. Kun aliman, begitu ya. Kun aliman
Gitu. Kun, kenapa kun? Kun di sini sudah ada fa'ilnya atau sudah ada yang namanya isim kananya. Kemudian ini adalah menjadi khobar kananya aliman, maka aliman harus dia mansub. Kun aliman. Kenapa? Di sini sudah ada anta. Jadilah kamu orang berilmu. Begitu kalau diterjemahkannya menjadi jadilah kamu orang berilmu. Karena sudah mafhum pasti ini adalah berbicara dengan orang yang di depan dengan kun ini, maka jadilah orang berilmu. Diterjemahkan begitu boleh. Kalau saudara ingin komplit karena saudara sedang belajar bagaimana membuat semua komponen ada, saudara boleh tulis jadilah kamu orang berilmu. Kadang-kadang ditulis juga kamunya pakai dalam kurung, jadilah dalam kurung kamu orang berilmu, begitu kalimat. Nah, susunan daripada kalimat kana dan saudaranya ini menjadi kalau kita lihat di sini selalu ada fiilnya, kemudian ada isim fa'il, ada khobar fiil, isim fiil dan ada khobar fiil. Jadi kalau ini tadinya asalnya aslinya itu fiil, dan fiil ini ada isim fiilnya atau tadi yang disebut fa'il, kemudian alimannya itu adalah khobar fiil, maka kalau diterjemahkan ketika kita pakai kana menjadi amil kana, isim kana, khobar kana. Kalau laisa, boleh saudara menggunakan amil laisa, isim laisa, khobar laisa. Tapi boleh juga saudara sebut tetap aja ini adalah termasuk kana dan saudaranya, termasuk kemudian isim kana dan khobar kana, boleh juga ya. Ada di dalam literatur menuliskannya kalau laisa ya laisa gitu ya, amil laisa, isim laisa, khobar laisa. Ada juga yang menuliskan tetap aja karena ini keluarga kana, ditulisnya adalah isim kana, khobar kana. Nah, saat ini yaitu yang kita dengar sehari-hari selama sejak dari level 1, sejak dari KTK, kita bilangnya kana itu huruf. Huruf kana, maka ditulisnya di sini menjadi huruf kana, isim kana, khobar kana. Huruf kana, isim kana, khobar kana. Ini yang saudara dengar. Tapi, kenapa tidak boleh menggunakan huruf isim fiil, khobar fiil? Boleh juga. Atau saudara pakai fiil, isim fiil, khobar fiil, boleh juga. Tetapi yang biasa saudara pakai huruf kana, isim kana, khobar kana. Jadi yang benar yang mana? Yang benar justru yang ini. Yaitu amil sebutnya. Kalau amil tuh mau dia isi, mau dia fiil, dia tetap amil. Amil kana, isim kana, khobar kana. Ini yang benar. Tapi tidak umum gitu ya. Saudara selama ini jarang mengatakan amil kana. Saudara sering bilangnya itu adalah huruf kana. Tapi kadang-kadang saudara bilang itu fiil. Nah, jadi confuse antara huruf kana dan fiil kana. Oleh karena itu, kalau dikembalikan kepada aslinya, dia sebagai amil kana aja gitu. Itu aman gitu. Amil kana itu bisa dia berperan sebagai fiil, bisa juga dia berperan sebagai huruf begitu. Nah, kita contoh di sini. Saya kasih contoh cukup banyak untuk saudara makin paham. Contohnya di sini karena Zaidun mustahidan yang tadi kita urai bahwa di sini karena itu merupakan fiil madi tetapi kemudian berstatus sekarang boleh dikatakan sebagai huruf kana begitu. Ini boleh saudara sekarang, oh ini saya sudah tahu ini huruf kana nih. Kenapa? Di sini ada yang lengkap di belakang. Jaidun mustahidan lengkap. Siapa? Jaidunnya sebagai isim kana, dia ropa, mustahidan dia sebagai khobar kana. Itu nasob, boleh begitu ya. Nah, kemudian kalau saudara bilang enggak, ini fiil madi, ini adalah fiil madi, kemudian ada huwa, huwanya diganti oleh jaidun, jadi jaidunnya adalah sebagai fa'il, mustahidannya itu sebagai maf'ul bih, boleh gitu ya. Juga seperti itu, tetapi kata kananya harus dihidupkan. Misalnya jaid adalah bersungguh-sungguh, jadi kananya menjadi ada, begitu. Nah, begitu juga ketika saudara punya laisa jaidun mustahidan. Cara penulisan jaidun mustahidannya sama, cuma karena ada kata laisa diartikan di sini sebagai tidak. Jaid tidak bersungguh-sungguh. Jadi laisa di sini menjadi huruf laisa yang diselipkan sini menjadi tidak begitu ya. Kemudian fiil aslinya adalah fiil madi laisa.
Nah, kemudian Zaidun seperti tadi adalah isim laisa boleh. Kalau juga saudara bilang isim kana juga tidak dilarang. Itu benar, keluarga kana gitu. Isim keluarga kana, rofa, mustahidan itu khobar laisa. Atau saudara bilang khobar kana, itu juga boleh gitu ya. Mau bilang khobar laisa atau bilang juga khobar kana, itu boleh di sini ya. Kemudian asbaha itu yang tadi baradu sadi dan di waktu pagi sangat dingin ini diterjemahkan diuraikan lagi menjadi asbaha sebagai fiil madi huruf asbaha bolehnya tuh maka langsung saja boleh katakan ini apa huruf asbaha begitu ya huruf asbaha huruf tadi ada huruf kana ada huruf laisa sekarang huruf asbaha itu boleh padahal sebetulnya aslinya dia fiil madi al bardu isim asbaha berupa-rupa dan kemudian sadi dan itu adalah khobar asbaha ya. Kemudian dia menduduki posisi nasab. Kemudian karena Muhammadun Qoiman. Qoiman itu Muhammadun Qoiman. Qoiman orang yang berdiri. Itu fa'ilun Qoiman orang yang. Nah, kalau fa'ilun itu karena dia sebagai isim fa'il orang yang berdiri ya, ya. Jadi hasil dari pekerjaan berdiri, jadi orang yang berdiri, fa'ilun. Jadi Muhammad adalah orang yang berdiri yang harus diperhatikan di sini tadi apa? Yaitu adanya di sini man, marfu dan mansub begitu. Marfu dan mansub. Orang yang berdiri. Karena asalnya fi'il madi menjadi huruf kana, Muhammadun sebagai isim kana dia harus rofa dan iman dia adalah khobar kana sebagai mansub. Contoh yang lain karena Muhammadun tapi di sini agak aneh nih. Ini sama Muhammadun kana juga Muhammad juga kana Muhammadun tetapi belakangnya di sini adalah yaktubu risalata. Apa itu? Itu adalah sebuah kalimat sempurna. Lihat, yaktubu ini adalah fiil. Apa pakai yayu tatunanu? Mudore. Yaktubu berakhir juga dia pakai di sini doma. Berarti ini yaktubu risalata. Ya, yaktubu dia sedang menulis atau akan menulis risalata surat. Ar-risalata itu adalah surat. Di sini ini adalah mansub, di sini adalah fiil ya, menjadi satu kalimat sempurna. Ada fiil, ada fa'ilnya, kemudian ada maf'ulnya di sini yaktubu risalata. Kalimat sempurna yang disebut fi'liyah ini dalam kalimat keseluruhan itu statusnya di sini kalau dilihat dari keseluruhan dari sini kemari ini menjadi kalau sampai di sini maka Muhammadun yaktubu risalat. Pak, ini adalah mubtada dan khobar. Asalnya begitu. Di mana khobarnya adalah sebagai kalimat sempurna fi'liyah. Setelah ada kana, maka kita terjemahannya, maka di sini menjadi rofa'un nasoba Muhammadun tetap dia rofa. Yaktubu risalata di tempatkan pada kedudukan mansub. Tetapi kan yaktubu itu bukan mansub. Itu adalah sebuah fi'il. Betul. Yaktubu risalatanya itulah yang dianggap berkedudukan sebagai mansub. Kalau yaktubunya fi'il sendiri. Nggak ada tanda-tanda di situ ada mansubnya. Nggak ada fathahnya. Jadi itu tidak memiliki i'rab. Tetapi i'rabnya ditempatkan pada kedudukan mansub. Yaktubu risalata adalah mansub. Padahal dia adalah sebuah kalimat sempurna yang kita sebut sebagai fi'liyah yaktubu risalata. Maka penjelasannya menjadi mudah sekarang. Kita lihat lagi petah
pecah-pecahannya kita pecah sekarang. Bagaimana cara memecahnya? Kana merupakan fiil madi sebagai huruf kana, ya. Kemudian Muhammadun adalah isim kana. Di sini adalah tentunya dia rofa. Sampai di sini clear. Nah, sekarang di belakangnya yaktubu risalata adalah khobar kana. Jadi satu kesatuan. Siapakah khobar kananya? Yaktubu risalata, satu kesatuan. Dibaca sebagai nasob. Kalau ini rofa, ini nasobnya. Tetapi dia berupa jumlah fi'liyah. Fi'liyahnya itu apa? Fi'liyahnya itu yaktubu adalah fi'il mudhorik, domirnya huwa. Kemudian arisalata adalah maf'ul bih terhadap yaktubu, maf'ul bihnya. Begitu. Jadi yaktubu risalata satu kalimat sempurna yang berperan sebagai jumlah fi'liyah, tapi dalam posisi kalimat keseluruhan menjadi dia khobar kana, dan dibacanya harus sebagai nasob atau di i'rab sebagai nasob yaktubu risalata itu. Begitu ya di dalam penjelasan kalimat atau yang kita sebut nanti sebagai sorof, sebagai nahunya, begitu. Sebagai nahunya dia adalah bagian daripada nasob, begitu. Nah, kita lihat lagi. Ini lebih menarik lagi. Karena Muhammadun sampai di sini aman ini. Saudara tahu ini adalah Muhammad sebagai mubtada gitu ya, atau isim kana gitu. Tetapi ustaduhu mahirun apa pula ini? Ini ustadu ini sendiri, ini apa itu? Ustadu dia pakai rofa, mubtada. Mahirun khobar. Ini mubtada dan khobar. Di mana ustadunya sebagai mudhof ilaih atau idofa dikasih hu. Ustadu hu. Nah, itu jadi mubtadanya menjadi ustaduhu, begitu mubtadanya. Karena mubtadanya berupa idofah, ustadu ditambah hu, itu mudhof ditambah mudhof ilaih, ustaduhu, begitu. Itu adalah mubtada. Mahirun khobarnya. Ustaduhu mahirun artinya secara keseluruhan ini jumlah ismiyah. Tetapi yang mau diterangkan Muhammadun. Muhammadunnya itu adalah diterangkan dengan kalimat sempurna berikutnya. Siapakah Muhammad itu? Muhammad yang ustadznya pintar. Gitu. Jadi Muhammad itu memiliki ustadz yang pintar. Begitu. Karena Muhammad. Bagaimana dengan arti daripada yang tadi? Yaktubu risalata. Yaktubu risalata itu kan sedang menulis. Jadi ketika saudara menginginkan sebuah kalimat Muhammadun tadi mustahidun. Muhammadun itu adalah orang yang bersungguh-sungguh. Diberi keterangan Muhammad itu sebuah kalimat dia bersungguh-sungguh. Sementara kalau sekarang diberi keterangan, keterangannya apa? Yaktubu risalatun. Sebuah kalimat sempurna, sebuah pergerakan, bukan sebuah kata yang diam, sedang menulis surat. Sebuah kata dinamik. Maka harus pakai fiil. Yaktubu risalata. Fiil. Begitu. Yaktubu risalata. Khobarnya itu yaktubu risalata. Sesuatu yang dinamik. Sedang menulis surat. Muhammad sedang menulis surat. Kita harus membentuk kalimat dengan menggunakan fi'liyah si khobarnya, keterangannya. Begitu, ya. Baik, sebentar. Nah, kemudian kita lihat lagi sekarang di sini contoh yang menggunakan, kalau tadi adalah fi'liyah, sekarang di sini adalah ismiyah. Ini sudah kalimat sempurna. Ustadznya Muhammad itu adalah pintar, itu sudah kalimat sempurna. Di sini ustadznya atau ustadznya, nyahnya itu seseorang, dalam hal ini Muhammad, ustadznya Muhammad itu pintar. Nah, gitu ya. Kemudian diterangkan Muhammad itu ustadznya Muhammad itu pintar, sehingga di bahasa Indonesia kan menjadi Muhammad itu ustadznya pintar, begitu. Nah, karena merupakan fi'il madhi huruf kana,
Muhammadun adalah isim kana. Ya, Muhammadun sampai di sini clear. Tapi kemudian di belakang ustaduhu mahirun adalah khobar kana. Di dalam kalimat keseluruhan dari kiri ke kanan ini statusnya ini adalah khobar, ini mubtada kan gitu. Nah, khobar kana dibacanya tentunya nasab karena dimulai dengan kana berupa jumlah ismiyah, tetapi ismiyahnya apa? Ustadu adalah mubtadanya sebagai mudhof dia. Kemudian mudhof ilaihnya terhadap ustadu. Jadi ustaduhu begitu. Ditambah dengan mahirun yaitu khobar ustad dari ustaduhu tadi mahirun. Begitu ya. Kita ambil contoh lagi yang lebih menarik. Karena Muhammadun fi dari fi masih ingat ini bijarin, berarti ini zar, ini majrur, berarti ini adalah grupnya sibeh jumlah. Oh, ternyata sibeh jumlah juga boleh, ini sibeh jumlah. Muhammad di dalam rumah. Oh, di dalam rumah ini kan sama dengan apa namanya maf'ul fi, iya. Ini kan sama dengan keterangan tempat, iya, boleh gitu ya. Itu lihat dari maknanya. Dari, tetapi dalam posisi ini dia adalah sebagai khobar kana, ya. Tetapi khobar kananya berupa dari itu sibeh jumlah jer majrur. Muhammad karena Muhammad ini udah clear, yang belakangnya fi dari. Fi-nya adalah huruf jar, darinya adalah majrurnya atau isim jarnya. Begitu. Nah, ada lagi ternyata. Karena Muhammadun amama. Amama. Masih ingat amama? Amama. Aduh, amama itu apa ya? Itu adalah bagian daripada zorob. Ya. Amama madrosati. Madrosati, kenapa dia ti? Ini majrur, ini zorob, ini majrur. Berarti ini si B jumlah. Berarti ini sebagai dalam keseluruhan sebagai apa? Khobar. Khobar dari si B jumlah. Boleh. Jadi Muhammadun amama madrosati harus diharokati sebagai mansub. Maka di sini sebagai khobar kana dibacanya nasob berupa sibleh jumlah dorob madrub. Begitu ya. Amama sendiri adalah dorob, al madrosati kita sebut madrub. Nanti kalau saudara lihat di dalam literatur lain, madrosati bilangnya bukan sebagai madrub, itu sebagai mudhof ilaih dari amama. Boleh, boleh ya. Saudara sudah ngerti mudhof ilaih pun pasti adalah isim jar ya. Pasti juga dia kasro sama dengan seperti diawali dengan bijarin juga kasro ya, diawali dengan huruf jar itu kasro, diawali dengan dzorob juga kasro ya. Jadi ada orang kemudian di teratur lain mengatakan itu mudhof ilaih itu madrosati gitu. Kalau di kita sekarang supaya memudahkan dari awal disebut dzorob madrub, maka kita sebut al-madrosati adalah madrub. Begitu. Ya, nggak usah menjadi bingung. Sekarang harus tidak boleh bingung. Nih sudah ke level 6 justru ini sebagai pengikat, sebagai lem dari yang selama ini bingung. Dola, nah dola ini wajhuhu muswadan. Yang harus saudara perhatikan di sini tentunya adalah ini ya. Nah, saudara lihat di sini. Nah, wajhu hu-nya ini wajhu, kemudian ada hu lagi ya. Wajhuhu disatukan menjadi idofah. Wajhuhu sendiri itu adalah sebagai isimnya wajhuhu, dan ini yang dibaca ropatu wajhunya. Wajhunya. Nah, tapi karena dia memiliki ikatan dengan hu di belakangnya disebut idofah wajhuhu begitu ya. Dibacanya ropa muswadan. Nah, ini baru nasobnya ya. Merah padam. Begitu wajahnya merah padam. Tetapi dolanya kan siang ini. Artinya tidak boleh juga menjadi. Jadi yang tadi-tadi bagaimana? Yang tadi-tadi juga sama. Boleh diartikan pada konteks yang lain
itu seperti kana artinya, gitu boleh. Ya. Oke, kita kita cek lagi di sini. Ada yang lain, ada sini Asbahtum. Nah, ini kok jadi pada muncul begini? Apa ini maksud? Oke, sebentar ini. Ah, oke. Nah, Asbahtum. Nah, kita lihat di sini. Asbahtum binikmatihi ihwanan. Kita lihat Asbahtum, faknya itu kemudian atau lalu, ya biasanya saudara bilang begitu. Lalu kemudian asbahtum ini juga menjadi kalian tum. Nah, menjadilah kalian binikmati karena nikmatnya ya binikmatihi ikhwanan orang-orang yang bersaudara. Binikmatihi karena ada bi ini menjadi kasroh binikmati kemudian mudhof ilaih binikmatihi ikhwana gitu. Jadi kalau kita bahas bagian-bagiannya asbahtum ini adalah fiil madi dengan huruf atau berupa huruf saudaranya karena domirnya tentunya karena tum itu menjadi antum gitu. Maaf, ini lagi tidak bagus. Tum, begitu. Nah, dan antum ini adalah sebagai isim asbaha, sebagai isim asbaha, antumnya itu. Antumnya sebagai isim asbaha dan tentunya dibaca rofa, asbahtum. Kemudian ikhwanan adalah khobar asbahanya, dibaca ya nasob. Tapi di tengah-tengah ada binikmatihi sebagai hal, sebagai keterangan gitu, binikmatihi di tengah-tengah sebagai tambahan di situ sebagai hal. Apa itu? Dia binikmatihi sebagai hal. Bi-nya huruf jar, nikmatihi majrur ya karena dia mudhof dan dia juga mudhof ilaihnya adalah hi. Jadi kalimat sempurnanya di sini menjadi kurang. Menjadilah kalian karena nikmatnya orang-orang yang bersaudara. Jadi artinya ini aslinya dia kalian orang-orang yang bersaudara. Dikasih keterangan nikmatnya ya. Jadi nikmatnya kalian bersaudara itu ya kan. Jadi lalu menjadilah kalian merasakan nikmat karena kalian adalah orang-orang bersaudara. Diterjemahkan panjang lebarnya bisa seperti itu. Nah, kesimpulannya bahwa apa yang sudah dibaca tadi kembali lagi ke pernyataan awal yang dimaksud dengan mubtada berubah namanya menjadi isim kana dan tetap dibaca marfu, sedangkan khobar berubah namanya menjadi khobar kana, i'robnya berubah menjadi mansub. Sederhana ini yang sudah kita hafal sebelumnya. Karena rofa'u nasoba, nggak apa-apa. Iya, itu sudah dijadikan judul begitu. Maaf, Prof. Kedua, ya, Kalau seandainya kanannya hilang, yang poin simpulan tadi itu, Prof ya, minta izin nih. Kata sedikit, Prof. oke. Y. Nah, kesimpulan kaidah kana tadi kan dijelaskan Prof seperti itu ya. Kalau seandainya kanannya hilang itu harusnya khobarnya itu nasob, J. Iya, Jadi, bukan. Eh, Nasab khobarnya harusnya marfu, mohon maaf. oh sorry, harusnya marfu, J. Jadi kalau misalkan nggak ada kana, itu mubtada'nya marfu, khobarnya marfu. Betul, Begitu, J. Begitu ada kana, khobarnya berubah menjadi mansub. Gitu, J. betul, betul. Oke, siap. Begitu, J. Pak. Ya. Makasih, itu tambah jelas ya bagi teman-teman yang lain. Terima kasih Pak Ahmad ya. Oke, dan namanya jadi berubah Pak. Jadi Ya, ada isim kana, khobar kana itu nanti adalah di sorofnya. Nah kalau di nahunya kita di sebelah kanan di tabel tetap aja mubtada khobar, nggak ya, usah. ya. Jadi ini hanya untuk analisa. Ini sebagai isim kana, ini sebagai khobar kana, ini sebagai apa namanya sibeh jumlah, ini sebagai fi'liyah, sebagai ini berikutnya si khobar-khobar. Itu semua cuma di analisanya. Nah, tetapi di kanannya, di tarkibnya cukup aja mubtada khobar begitu. Oke.
Makanya kita lihat sekarang yang ina. Kalau ina lebih gampang. Ina dan saudara menjadikan mubtada menjadi beri'rab mansub dan khobarnya tetap marfu. Seluruh amil ina dan saudaranya. Nah, ini seluruh amil ina dan saudaranya ternyata dikenal sebagai isim mabni atau kita sebut sebagai huruf. Gitu. Definisi ini atau definisi lain daripada ina adalah isim ina sebagai mutadanya, khobar ina sebagai khobarnya. Jadi di dalam ismiyahnya ini, loncat-loncat, maaf. Jumlah ismiyahnya yang diawali dengan ina dan saudaranya kita kenal ina sesungguhnya. Nah, ini kita punya ina sesungguhnya. Contohnya innaloha. Inaloha bukan inalohi, bukan inalohu. Itu penyebabnya. Inaloha gofurun. Kenapa gofurun? Bukan gofurin. Bukan gupo, bukan gofuron, gofurun. Karena tadi nasob dan kemudian marfu. Ya, ina nasoba rofa'u. Kemudian berikutnya nasob dan tetap berikutnya marfu. Innaloha. Jadi Allah. innallaha ghafurun, Ya, tapi kalau kana Allahu ghafuron. Gitu toh ya? yes, Yes. begitu. Ya, Kalau ya, pakai kana, jadi dibalik. Betul, Pak. Betul. ya, Aslinya Allahu Ghafurun. ya. Allahu ghafurun. Pengampun. Allahu Ghafurun. Gitu. Allah adalah Maha Pengampun. Gitu. Allahu Ghafurun. Allah adalah Maha Pengampun. Atau Allah itu Maha Pengampun. Atau Allah Maha Pengampun. Aslinya gitu. Allahu Ghafurun. Tapi karena kita mau kasih penekanan, ina. Ina sesungguhnya, maaf kalau pakai ina nggak boleh Nah, begitu, gitu. Ina loha gofurun begitu. Karena dikasih kata sesungguhnya di situ, ya. Baik. Kemudian anak sesungguhnya juga. Contohnya di sini, ailam analloha gofurun. Nah, di sini ada apa ini? Ada iklam. Iklam itu apa? Karena dimulai dari ini ada wasol di depan dan diakhiri dengan sukun. Oh, ini fiil amr. Alama mengetahui. Jadi iklan ketahuilah. Karena di sini pakai sukun berarti kamu. Berarti ketahuilah oleh kamu. Boleh pakai dalam kurung? Boleh. Ketahuilah oleh kamu dalam kurung. Gitu. Iklan analloha gofurun. Oh sama ini. Analloha dengan inaloha. Sama. Tetapi bedanya apa? Penggunakan ana. Penggunaan inna. Ana itu biasanya dipakai di tengah-tengah kalimat di sini. Kalau di awal kalimat pakai ina, artinya sama, fungsinya sama, tugasnya sama, artinya sama, tidak ada bedanya. Mau ana, mau ina sama, cuma posisi saja yang membedakan. Ina karena di depan, ana kalau di tengah-tengah kalimat begitu. Oh iya ya. Nah, jadi sama ini kan kita berpegang ini curi anak ini berkali-kali kita coba. Nah, di pekan atau di tingkat ke-6 ini diikat nih. Sek, yakin sudah. Gitu diyakinkan Saudara. Gitu. Segala sesuatunya diyakinkan, diikat di tingkat 6 ini, ya. Ilma i'lam, sorry bukan ilma. I'lam, ketahuilah anak sesungguhnya Allah Ghafurun, Maha Pengampun. Aslinya kan hanya Allah Maha Pengampun. Tiba-tiba dikasih ina di depannya, jadi sesungguhnya. Dikasih iklam, berubah si inanya jadi anak, gitu. Karena ada iklam. Nah, ada kata yang lain sebelum daripada ina. Maka jadikan anak. Kemudian iklam analloha ghafurun. Nah, jadi ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Begitu rangkaiannya. Ya. Kemudian kita teruskan, lakinna akan tetapi. Kalau akan tetapi, ini nanti ada aturan tersendiri bahwa dia itu diselipkan di antara
dua kalimat biasanya. Di sini lihat, koma hamidun, koma hamidun, koma. Ingat ini apa ini? Fiil madi ya. Dia telah berdiri karena madi pakai telah boleh. Kalau dia berdiri juga boleh, dia berdiri boleh. Kemudian ternyata hamidun un oh berarti dia bisa jadi fa'il. Berarti pengganti dia itu adalah Hamid. Jadi Hamid berdiri. Hamid telah berdiri. Boleh, boleh. Hamid berdiri, boleh. Hamid telah berdiri, boleh. Karena di sini mau meyakinkan dia adalah fi'il madi, kita kasih telah. Hamid telah berdiri. Kalimat sempurna. Kalimat sempurna. Kita cek lagi di belakang. Adakah kalimat lain? Ada. Jaidan, di sini Zaidan jalisun. Di sini Jaid jalasa. Jalasa itu duduk. Jalisun, jalisun. Fa'ilun. Ah, isim fa'il ini. Jalisun. Nah, dia duduk. Gitu dia orang yang duduk. Jalisun itu orang yang duduk. Jadi Jaid orang yang duduk atau Jaid duduk boleh. Jaid adalah orang yang duduk boleh. Terserahlah. Jaid orang yang duduk, Jaid duduk juga boleh. Jadi ini apa? Kalimat sempurna. Begitu. Kalimat sempurna. Asalnya jaidun, jalisun, jaidun. Kenapa harus jaidun? Jaidun mubtada, jalisun duduk, khobar. Jadi dua-duanya harus marfu, betul aslinya. Tapi karena ada lakinan, eh, sehingga ini berubah menjadi jaidan. Karena seperti isim ina nasoba rofa'u, lakina nasoba rofa'u. Jadi jaidan jalisun. Begitu. Nah, kalau begitu, ini kalimat sempurna, koma, hamidun, lakina. Berikutnya jangan lupa, ini harus mansub. Jaidun jalisun. Jaid duduk. Jaid orang yang duduk. Akan tetapi si lakina itulah menjadi penghubung di tengahnya. Koma hamidun lakina jaidan jalisu. Hamid telah berdiri akan tetapi Jaid duduk. Gitu. Atau kalau saudara mau mengerti secara keseluruhan bisa dikatakan Hamid telah berdiri akan tetapi Jaid masih duduk. Nah, bisa gitu. Boleh, silahkan diterjemahkannya, Mas. Ya, gitu. Ini akan tetapi. Ka'ana seakan-akan. Kalau dalam lagu itu ka'ana seakan-akan. Boleh juga seperti ya ka'ana gitu seakan-akan atau seperti. Contohnya di sini ka'ana Fatimata badrun. Nah, asalnya Fatimatu di sini. Sekarang jadi Fatimata karena ada ka'ana. Seakan-akan Fatimah itu purnama. Badrun. Ada lagunya juga. Tola al-badru alaina. Nah, gitu. Purnama telah datang. Gitu ya. Purnama telah datang. Seakan-akan ka'ana Fatimatu badrun. Begitu. Nah, laita andaikan kalau di dalam lagu maan laita andaikan. Nah, ini laita andai ya. Contohnya di sini laita maaf ini masih muncul. Ini dibuang dulu. Gitu ya. Siap. Laita di sini seandainya atau andai asababa masa muda aidun kembali ya. Aidun oh kembali. Oh minal aidin, oh aidin masih ingat lebaran kembali aidun aidin gitu ya kembali ya laita sababa gitu ya masa muda. Seandainya masa muda kembali, maka saya tidak keriput, maka saya tidak beruban begitu. Seandainya masa muda kembali gitu. La'ala semoga supaya la'alakum tattaqun mereka yang berpuasa di akhir ayat tersebut la'alakum tattaqun semoga
Jadi bertakwa orang yang berpuasa itu baru semoga, belum pasti orang yang berpuasa terus jadi bertakwa. Semoga menjadi orang yang bertakwa. La'alakum, semoga la'ala itu kalian, semoga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. La'alakum tattaqun. Nah, di sini la'ala semoga, matoro nazilun semoga hujan turun, najala itu turun, matoron itu adalah, atau matorun itu adalah hujan. Jadi sini la'ala matoro najilun. Yang harus saudara perhatikan di sini adalah marfu, di sini adalah mansub. Begitu, la'ala matoro najilun. Semoga hujan turun. Nah, dari sekian banyak susunan kalimat ina dan saudaranya ini, kalau kita cek, itu adalah huruf, isim huruf, dan khobar dari huruf. Sehingga kalau itu ina, menjadi huruf ina, isim ina, khobar ina. Tapi kalau tadi la'ala, ada juga yang menulis huruf la'ala, isim la'ala, khobar la'ala. Boleh, boleh. Nanti saudara akan membuka di dalam literatur lain atau di dalam aplikasi, ditulisnya itu adalah menjadi huruf la'ala, isim la'ala, khobar la'ala, boleh gitu ya. Kalau ina, isim huruf ina, kemudian isim ina, dan khobar ini. Contoh, kita ambil contoh lagi untuk diuraikan. Kalau tadi contoh langsung, sekarang diuraikan. Ina jaidan mujtahidun. Masih ingat tadi yang pertama kita pindahkan ke sini. Kalau tadi kana gitu, jaidun mujtahidan, sekarang menjadi ina jaidan mujtahidun, dibalik. Sesungguhnya jaid itu bersungguh-sungguh. Ina adalah huruf dalam hari ini sebagai huruf taukid juga boleh. Nanti ada yang mendiskusikan, ina kan taukid itu, kenapa ini menjadi huruf nawakis? Ya nggak apa-apa. Dia juga sebagai nawakis, tapi dia juga sebagai taukid, sebagai huruf begitu ya, nggak apa-apa. Ya, jadi selalu pangkat daripada sebuah kata atau sebuah kalimat itu banyak. Itu dilihat dari view yang mana, gitu ya. Jaidan adalah isim ina dan dia nasob, dan mujtahidun adalah khobar ina yang tentunya rofa ya. Ini harusnya di bawah biar lurus ya. Oke, harusnya ini di bawah. Nah, gitu. Itu paling bagus ya. Inna Muhammadan qaimun. Sama, saudara harus perhatikan di sini adalah apa? Yang saudara harus perhatikan di sini adalah ini. Muhammadan qaimun. Muhammad adalah orang yang berdiri, sama tadi ya. Cuma kita lihat di sini Muhammadan menjadi nasab, ini menjadi rofa, begitu ya. Kemudian saudara lihat lagi contoh di bawah, inna Muhammadan yaktubu, masih ingat tadi yang saya sudah terangkan, yaktubu. Nah, yang ini yaktubu, yaktubu risalatan. Ini sama di sini, yaktubu risalatan tadi juga. Sorry, yaktubu risalata karena pakai ada alif lam. Yaktubu risalata, begitu. Tadi juga begitu. Ya, cuma sekarang berbeda di mana? Berbeda cuma di sini. Tadi Muhammadun, kana Muhammadun. Sekarang ina Muhammadan. Itu aja yang beda. Belakangnya sama. Kenapa sama? Karena dia sebuah fi'liyah. Fi'liyahnya tidak boleh berubah walaupun dia sekarang menjadi berkedudukan atau dibaca rofa. Dia dibaca rofa, iya, tapi dia jumlah fi'liyahnya tetap aja yang tadi pun yaktubu risalata, sama, nggak ada bedanya. Cuma dibacanya sekarang rofa, tadi dibacanya adalah nasab. Ya, itu ya. Yang berbeda jelas setelah inanya menjadi Muhammadan, tadi setelah kana Muhammadun. Belakangnya sama, yaktubu risalata gitu. Yang satu ina Muhammadan, yang satu kana Muhammadun. Oh, begitu ya. Penjelasannya ya. Yaktubu risalata tidak perlu dijelaskan. Ina, nah ini lagi menarik lagi nih. Ina Muhammadan. Nah,
Ina Muhammadan, ingat setelah Ina kemudian mansub, betul. Tetapi kemudian Ustaduhu Mahirun, kok sama persis ya seperti tadi? Iya. Yang tadi itu dibacanya nasab, sekarang dibacanya rofa. Tulisannya sama persis, sama persis. Cuma disetatuskan dia sekarang sebagai rofa. Begitu. Tulisannya sama persis. Ustaduhu Mahirun, sama. Ya. Sesungguhnya Muhammad itu ustadznya pintar, begitu ya. Kemudian kita lihat Ina Muhammadan Fidari, masih ingat lagi yang ini? Iya ya, betul, yang Fidari juga tidak berubah, tetap aja Fidari, tidak jadi Fidarun gitu, tidak jadi Al Fidaru, tidak. Tetap aja setelah Fima wajib itu dari, ya. Fidari ya wajib, karena apa? Karena dia walaupun dibacanya sekarang sebagai ropa, tapi si B jumlah jar majrur, tidak boleh. Yang harus saudara perhatikan setelah ina, ini dulunya ketika kana itu adalah rofa, sekarang dia nasob di situ, marfu jadi nasob, begitu ya. Fidarinya sama. Yang ini bagaimana yang amama? Sama juga yang tadi. Amama madrosati, sama yang tadi. Setelah amama dorob pasti majrubnya itu adalah kasroh, amama madrosati. Jadi yang membedakannya apa? Yang membedakan di depan setelah ina Muhammadan, gitu, di depan sekolah, begitu. Ina huruf ina, Muhammadan isim ina, amama al madrosati sebagai khobarnya, tetapi dibacanya rofa, begitu ya, dibaca rofa. Nah, bagaimana dari contoh-contoh saudaranya ina yang lain? Nah, kalau tadi kan cuma ina, ina, ina. Coba sekarang cari yang lain. Yang lain di sini sebagai contoh, misalnya ada kata, biar menarik, jaidun goniun, jaidun goniun, jaidun goniun, ini kalimat sempurna. Lihat, jaidun itu mubtada, goniun itu khobar. Jaid adalah orang yang kaya, atau jaid orang yang kaya, atau jaid kaya, boleh. Itu ya, jaidun goniun, jaid kaya, gitu, boleh. Jaid kaya. Lakina, akan tetapi dia, lakinahu, hu-nya menjadi dia, itu adalah menjadi isim lakina, dan itu isim lakina itu seperti halnya isim ina, dia adalah harus mansub. Jadi walaupun hu, dia adalah mansub. Di sini kemudian dakhilun harus rofa, ina nasoba rofa'u. Oh, akan tetapi dia orang yang pelit. Kalau kita bahas karena jaidan yang lain, contohnya di sini karena seakan-akan jaidan asadu. Nah, ini saudara lihat. Karena, nah di sini harus mansub, kemudian di sini harus marfu. Seakan-akan jaid adalah seekor harimau, asadun itu harimau, ya. Jaidan asadun, seakan-akan jaid adalah seekor harimau, gitu ya. Misalnya ketika Afwan, Prof. ya, Ke atas dikit yang menarik tuh yang di atas tadi tuh. Biar nanti kan? teman-teman, nah itu yang itu. Aslinya itu Zaidun Ghaniyun, Ya. laki Zaidan Bakhilun gitu ya Ustaz ya. Oke, ini kan lakina digantinya dengan hu. Kalau mau diganti dengan jaidan, ini kalau pakai jaidan, ini harus pakai fathah ya. Tuh, Zaidan ya. Soalnya kalau nanti hu-nya diganti H kan jadi Zaidah. Ini kalau dijadikan hak boleh juga, tapi wanita. Jadi Iya, betul. itu aja bedanya. Ya, ya. Jadi itu aslinya itu Zaidun Ghaniyun, Lakin Zaidan Bakhilun gitu Ustaz ya. Lakina. Oh, ya, Lakina Zaidan Bakhilun. Iya, betul. Oh, Aslinya begitu. Kemudian jaidannya diganti pakai hu. Tapi ya, kalau bukan jaidan, tetapi Patimata gitu ya, Patima gitu ya. Patimata, Goniun, Lakina, boleh diganti menjadi Lakinaha. oh ya. Gitu. Karena wanita Ya, kan. ya. Nah, gitu. Karena dia mabni.
ku maupun ha. Oke, berikutnya sampai di mana? Sampai yang ini. Laita sababa yang tadi, yang bagian ininya yaudu yauman, ya. Seandainya masa muda kembali lagi suatu hari, yaudu yauman suatu hari, gitu ya. Menjadi di sini harus diperhatikannya apa? Yang saudara harus perhatikan di sini adalah as-sababa, dia mansub, kemudian yaudun. Nah, kemudian yaumannya apa? Yaumannya adalah pelengkap sebagai si B jumlah apa coba yauman terhadap ini, gitu ya. Sebagai keterangan atau keterangan apa? Yauman itu karena di sini dia pakai fathah, gitu ya. Yauman, ya, kembali suatu hari, ini penjelas di belakang ada sebuah keterangan yang menerangkan si yauman, ya, suatu hari begitu. Nah, jadi laita sababa yaumun, yaumunnya yang penting, ya, yaumun, yaudun, sorry, yaudunnya ini yang penting, dia harus pertama dia harus di sini adalah rofa, kemudian baru pelengkap di belakangnya sebagai si B jumlahnya yauman, ya, dia tamyiznya ke sini boleh begitu, ya, sebagai keterangan tambahannya di belakang. Begitu juga la'ala habibi. Nah, habibi, habibi itu di sini ada tambahan, jangan lupa ini ada i, ku, saya. Nah, kekasih habibi ku. Jadi habibi menjadi kekasihku. Semoga wasilun. Nah, ini ya. Jadi kalau gitu ini kan bukan fathah. Ini pakai ya kasroh bukan. Di sini aslinya habibah. Habibah. Tetapi karena habibahnya diikuti dengan di sini ada ya pengganti, ya niswah pengganti aku begitu, ana di sini, maka menjadi ini dijadikan kasroh habibi, harusnya habibah ana wasilun, tetapi kemudian ananya diganti dengan ya sukun, dan kemudian ini diganti dengan kasroh, jadi habibi wasilun. Jadi kok aneh ya tidak ada fathahnya, ada. Aslinya adalah habibah gitu. Cuma ditulis menjadi habibi karena disambung dengan ku, dengan anak, dengan aku. Yani, saya, anak kami. Ah, huruf itu akibat di sini ada ya yi. Contohnya Robi itu juga sama. Ada Tuhanku, ah itu juga sama. Jadi Robi. Asalnya apa? Robun. Asalnya Robu gitu ya, Robun menjadi Robi begitu. Ini juga sama Habibi itu Wasilun begitu. Ini dimaknakan la'ala ini berharap semoga ya. Nah, tapi semoga supaya, tapi juga ternyata la'ala itu ada juga makna yang lain, yaitu jangan-jangan berharap ke yang positif. Kalau ini berharap atau menebak kepada yang negatif. Jangan-jangan, nah gitu. Jadi ketika berharap ke positif, la'ala, ada juga berharap ke yang negatif, bukan berharap, bercuriga gitu ya jadinya. Ke yang negatif, kalau berharap nggak mungkin, orang berharap negatif kan nggak mungkin. Nah maka di sini jangan-jangan diartikan bisa la'ala, aduan, yudrikuna, musuh itu menemukan kita. Jangan-jangan musuh itu menemukan kita, kan kita tidak berharap gitu ya. Gitu. Ini contohnya makna yang bisa juga berbeda eh, dalam hal pengertiannya atau dalam hal kontekstual kalimat. Maka anak ini, ina atau ana, mubtadanya berubah menjadi isim ina dan dia mansub. Nah ini yang pentingnya. Sedangkan khobar kanannya berubah namanya khobar ina dan tetap dia marfu. Jadi bahasanya ina nasoba ropa'u. Oh ternyata yang sejak hari pertama kita bermain di apa namanya level 1 ina nasoba ropa'u itu begini asal muasalnya. Jadi ternyata bukan hanya ina,
Sekarang komplit di kepala. Kenapa dulu dinyanyiin ya? Ina sesungguhnya, ana sesungguhnya, kaanasa kan akan, lala semoga supaya dan seterusnya. Gitu. Sekarang penyebabnya itu, kenapa dikasih judul dan sebagainya, dan siapa saja saudara, bagaimana penggunaannya dan sebagainya. Sekarang diikat di tingkat 6. Ditambahkan oleh apa? Oleh amil zona. Amil zona. Siapakah dona? Ini ada lagi nih rupanya. Amil dona dan saudara-saudaranya. Dia katakan di sini menjadikan mubtada dan khobar kedua-duanya. Kedua-duanya gitu ya. Kedua-duanya di sini adalah mansub. Asalnya kedua-duanya kan marfu. Kalau itu ismiyah, iya. Ini kedua-duanya justru adalah mansub. Ya sebetulnya dona ini sebetulnya fi'il muta'adi. Fi'il yang pasti membutuhkan maf'ul. Bahkan maf'ulnya membutuhkan dua. Masih ingat cerita dulu, maf'ul itu boleh satu, boleh dua, boleh tiga. Kan gitu ya, yang sudah ditemukan itu sampai tiga gitu ya. Ada contohnya dan sebagainya. Nah salah satunya sekarang ini. Yang maf'ul selalu membutuhkan dua itu adalah dona. Karena itu, atau bukan selalu, bisa. Nah, nanti kalau ternyata cuma satu, boleh juga ya. Tapi kalau satu berarti bukan termasuk amil zona namanya, gitu ya. Fiil biasa saja, gitu. Karena itu kedua isim setelahnya menjadi mansub kedua-duanya. Misalnya kata dalam bahasa Indonesia aja dulu. Saya ambil menjadikan. Kalau menjadikan itu pasti menjadi butuh dua di belakangnya. Ya, aku menjadikan apa? Menjadikan dia sarjana. Nah, seorang profesor menjadikan mahasiswanya sarjana, mahasiswa mapul yang pertama, sarjana mapul yang kedua. Gitu. Saya menjadikan para santri menjadi ustadzah. Nah, itu bisa. Itu ya, menjadikan. Gitu, contohnya. Dipahami bahwa objek untuk kalimat ini ada dua mapulnya, memerlukan dua objek. Sebagai contoh di situ ya, memerlukan dua objek. Ini memerlukan dua objek. Contoh kalimat, aku menjadikan kamu istri. Aku menjadikan kamu istri. Aku, ini fa'ilnya. Menjadikan, fi'ilnya. Gitu ya. Menjadikan. Kamu, itu maf'ul yang pertama. Istri, maf'ul yang kedua. Jadi, kamu dan istri adalah objek pertama dan kedua. Begitu. Objek pertama dan kedua. Gitu. Atau maf'ul bih yang pertama dan kedua. Amil yang termasuk kelompok ini, contohnya donantu, dari dona itu menyangka, tadi menyangka, dona menyangka ya. Donantu aku menyangka atau saya menyangka. Roisa adilan, saya menyangka pemimpin itu adil. Itu berarti kan koma, ternyata kan gitu ya. Donantu roisa adilan, saya menyangka pemimpin itu adilan. Mengira ini juga sama ya. Hasib itu hasaba, itu hasiba, yasibu, pasti ingat itu cerita tentang wajan kelima. Hasib itu hasib itu hamidan sodikon. Jadi ulangi, ini yang harus diperhatikannya adalah mansub dan mansub. Saya mengira Hamid itu jujur. Kemudian di sini adalah hiltu. Nah, saya membayangkan juga sama yang harus saudara perhatikan di sini adalah di sini, sorry, yang harus saudara perhatikan di sini tilmida, ya, fahiman. Tilmida itu murid, ya, paham dari paham, fahiman, fa'ilun, isim fa'il. Nah, murid itu paham, orang yang paham ya. Murid itu orang yang paham ya. Saya membayangkan ya, hil tuh. Saya membayangkan, aku membayangkan. Ja'am tuh juga sama di sini adalah menduga juga mengira ya. Ja'am tuh hamidan mahmudan. Hamid itu
saya kira adalah Mahmud, bahasa kitanya gitu. Hamidan itu Mahmud, saya kira Hamid itu Mahmud, atau Hamid itu saya kira Mahmud, begitu bahasa Indonesianya. Hamid itu saya kira Mahmud, begitu. Ya, kemudian ro'a itu di sini melihat, ro'a itu Zaidan bakian. Aku melihat Zaid menangis. Aku melihat buku tergeletak. Aku melihat pulpen berdiri. Aku melihat gelas penuh. Aku melihat piring bernasi, gitu, dan seterusnya dan seterusnya. Alim tuh mengetahui, alim tuh di sini Fatimata, jangan lupa di sini ya, saudara lihat harus pakai mansub. Nasi totan. Nah, saya tahu Fatimah itu rajin. Mendapati wajadatu kitabah. Alkitabah di sini saudara juga harus lihat kitabah doi. Doi ya, hilang ya buku. Kemudian menjadikan itahodu juga sama, saudara lihat di sini hindan, bukan hindun. Aslinya kan hindun ini, hindan jaujati ya, sebagai istri jaujan. Nah, jaujan, kan harusnya jaujan, harus pakai fathah dong. Jaujan iya, aslinya jaujatan, jaujatan. Tapi karena pakai saya, udah diakhiri disambung dengan di sini ada domir, saya i menjadi jaujatin. Nah, jaujati jadinya, asalnya jaujatin, kemudian pakainya jadi jaujati, begitu ya. Jadi bukan tidak ada ini fathahnya, ada. Cuma terlebur dengan adanya kata ya sukun di belakang yang mengartikan saya. Kemudian ja'al tu menjadikan ya, ja'al tu jadida, jangan lupa di sini jadida. Kemudian khotaman ya, cincin ya. Hadida, bukan jadida. Hadid ya, hadid itu salah satu surat juga, al-hadid itu artinya besi ya. Hadida gitu ya, besi itu khotaman, menjadi cincin. Kemudian sami itu mendengar, ya, saya mendengar Nabi gitu ya. Ini kan harusnya bukan Nabiya. Nah, sekarang jadi Nabiya Yakulu. Ya, Nabi bersabda. Yakulu ini adalah sebuah fi'liyah. Iya, fi'liyah sudah. Dia bersabda sudah satu kalimat. Jadi ini adalah aslinya adalah Nabi. Kemudian Nabiun Yakulu asalnya begitu. Kemudian karena ada sami itu menjadi Nabiya. Kenapa tidak jadi Yakula? Nggak bisa karena ini adalah kalimat sempurna sendiri, yaitu fi'liyah. Tidak bisa jadi Yakula, tetap aja dia Yakulu, begitu. Tetap dia Yakulu, gitu. Nabiya Yakulu, Nabi bersabda, begitu ya. Jadi perlu dicatat bahwa yang menjadi amil bukan hanya fi'il madi, domir yang anak, contoh yang di atas kan semuanya anak. Seperti contoh-contoh tadi, tapi seluruh bentuk tasrif, fi'ilnya semua, masih ingat tadi, diistilahikan maupun dilogikan, dilogowikan misalnya. Contohnya di sini, Ja'ala Aliun. Nah, sekarang Ali ini adalah terlihat sebagai fa'il sini. Ali bukan ja'ala asalnya huanya diganti menjadi aliyun. Ali menjadikan itu zahaba khotaman. Ya, zahaba ini emas, zahaba ini emas. Ali menjadikan emas itu cincin. Jadi susunan kalimat dona itu asalnya fi'il fa'il ditambah maf'ul awal, maf'ul sani. Atau disebut juga fi'il dona, fa'il, maf'ul bih, maf'ul bih. Fi'il dona itu ya,
fiil dona, fa'il, maf'ul bih ya. Contoh yang lain di sini saya mengetahui Zaid itu bersungguh-sungguh. Alim tu-nya saya, alim tu mengetahui. Itu alim tu saya mengetahui, Zaidan mujtahidan, dibalikin ke yang pertama tadi, contoh yang pertama. Alim tu Zaidan mujtahidan. Jadi dua-duanya di sini harus menggunakan, nah di sini harus menggunakan nasob atau fathah, di sini mansub ya. Zaidan mujtahidan. Maka alim itu adalah fiil madi beserta fa'ilnya. Fa'ilnya itu berdomir anak di situ. Alim itu ya. Kemudian Zaidan disebut maf'ul bih pertama, kemudian mujtahidan sebagai maf'ul kedua. Maka kemudian apabila alim itu dianggap sebagai nawakis, sehingga Zaidun mujtahidun aslinya menjadi Zaidan mujtahidan, maka alim itu di situ sebagai amil dona. Begitu. Jadi kalau kita lihat di sini, mubtada berubah namanya menjadi maf'ul awal dan berubah irobnya menjadi masuk, sedangkan khobarnya berubah menjadi maf'ul sani atau irobnya menjadi mansub.